Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audidiana Mulyana selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok 8 yang bertema aksiologi dan berjudul nilai guna ilmu pengetahuan ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat. Submaterinya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu nilai kegunaan ilmu yang akan dipaparkan oleh saya. Yang kedua itu dari pengertian dan makna dari aksiologi yang akan dipaparkan oleh Sania Hamidah Bahar. Yang ketiga adalah landasan aksiologi yang akan dipaparkan oleh Raka Hernando Siregar. Nilai guna ilmu. Dengan aksiologi kita dapat mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh atau kita dapatkan. Contohnya seperti nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah lukisan. Jika kita mengetahui apa nilai yang terkandung, maka kita akan mengetahui apa sih guna dari kita mempelajari ilmu tersebut. Aksiologi ini merupakan kajian filsafat yang berhubungan langsung dengan etika dan estetika. Etika di sini adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral dan lebih berfokus kepada tingkah laku, perilaku, dan adat istiadat manusia serta norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam etika ini nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral dari persoalannya. Sementara itu, estetika merupakan bidang studi manusia yang mempelajari atau mempersoalkan tentang keindahan. Nah, keindahan di sini itu berarti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang utuh dan menyeluruh. Maksudnya di sini adalah suatu objek yang indah bukan berarti hanya cuma semata-mata hanya indah, tapi juga mempunyai kepribadian yang baik dan juga berpola baik. Untuk mengetahui kegunaan dari filsafat ilmu, ada terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu filsafat sebagai kumpulan teori yang digunakan untuk memahami dan mereaksikan dunia pemikiran. Jika misalnya seorang ikut mendukung suatu ide atau membentuk suatu dunia untuk membentuk kemajuan di suatu dunia atau hendak menentang suatu sistem, kebudayaan, ekonomi, politik, maka ia harus mempelajari filsafat-filsafatnya dulu, teori-teori filsafatnya dulu. Nah, inilah kegunaan dari mempelajari teori filsafat ilmu. Jadi kita dapat membantu kemajuan dunia. Juga kalau misalnya kita mau menentang suatu sistem-sistem yang kita anggap itu tidak di posisinya, tidak di posisi yang seharusnya, maka kita harus mempelajari teori-teori filsafat ilmu dulu. Yang kedua ada filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini teori ajarannya diterima dan kebenarannya dilaksanakan dalam setiap kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini kita masih memiliki banyak masalah dong. Bila ada batu di depan pintu, pasti setiap keluar kaki kita akan sandung lalu akan sakit. Nah, dalam kehidupan ini kita ada banyak banget cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana hingga cara-cara yang rumit. Namun bila kita menggunakan cara-cara yang amat sederhana, maka biasanya masalah-masalah itu tidak terselesaikan secara tuntas. Namun jika penyelesaiannya secara rumit atau yang sungguh-sungguh sampai diteliti banget, itu mungkin akan terselesaikan secara tuntas. Nah, penyelesaian yang detail ini biasanya juga dapat mengungkapkan semua masalah-masalah yang nantinya akan berkembang dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada submateri dari pengertian dan makna aksiologi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Sania Hamidah Bahar. Kepada Sania saya persilahkan. Saya Sania Hamidah Bahar akan menjelaskan materi pengertian aksiologi dan makna aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan tahap ketiga dalam wilayah objek kajian filsafat setelah ontologi dan epistemologi. Aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata, kebudayaan, atau lingkungan terhadap masyarakat atau kehidupan manusia. Jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang benar atau salah, baik atau buruk, atau cara dan tujuan.
Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang biasa dikaitkan dengan seni. Namun, para ahli lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral. Makna aksiologi. Berdasarkan pengertian dari aksiologi, dapat dipahami bahwa makna aksiologi sendiri adalah mempelajari dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan nilai baik secara agama, seni, sains, ekonomi, politik, hukum, maupun adat istiadat. Meskipun sebenarnya para ahli aksiologi lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada submateri yang akan dipaparkan oleh Raka Hernanda Siregar. Kepada Raka, saya persilahkan. Landasan aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri suatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Hierarki nilai dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, ada nilai kenikmatan meliputi nilai-nilai yang menyebabkan seseorang senang dan mengenakan secara jasmani. Yang kedua, ada nilai kehidupan yang meliputi nilai-nilai yang sangat penting untuk pribadi dalam berkehidupan di masyarakat. Yang ketiga, ada nilai spiritual yang merupakan nilai kejiwaan yang tidak bergantung pada keadaan jasmani yang meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologi adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Karena itu nilai bukan soal benar atau salah karena ia tidak dapat diuji. Ukurannya sangat subjektif dan objek. Kajiannya adalah soal apakah suatu nilai dikehendaki atau tidak. Berbeda dengan fakta yang juga abstrak namun dapat diuji dan argumentasi rasional dapat memaksa orang untuk menerima kebenarannya. Pengukuran benar dan salah dari suatu fakta dapat dilakukan secara objektif dan empiris. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.